Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 11 SMK Wisuda Karya Kudus. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran daring tentang teks eksplanasi. Ada 7 hal yang akan Ibu sampaikan dan jelaskan pada pembelajaran daring hari ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada ciri-ciri teks eksplanasi, yang keempat ada jenis-jenis teks eksplanasi, yang kelima ada struktur teks eksplanasi, yang keenam ada kaidah kebahasaan, dan yang ketujuh adalah bagaimana cara menyusun teks eksplanasi. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian teks eksplanasi terlebih dahulu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan. Proses atau tahapan apa? Mengapa dan bagaimana? Nah, mengapa dan bagaimana ini adalah sebab dan akibat terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, ilmiah, sosial, dan budaya. Ya, jadi secara garis besar teks eksplanasi itu adalah ada hubungan sebab dan akibat mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, ilmiah, sosial, dan budaya. Sudah jelas ya? Baik, lanjut ke berikutnya yaitu tentang tujuan. Ya. Tujuan teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Maksudnya bagaimana? Peristiwa ini biasanya berisi informasi aktual atau bersifat fakta. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi tujuannya untuk menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Dalam sebuah peristiwa tentu ada sebab yang memicu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tujuan yang ketiga adalah menjelaskan besarnya dampak peristiwa. Hal ini bertujuan agar masyarakat baik yang terkena dampak maupun yang tidak dapat mengetahui besar kecilnya dampak yang ditimbulkan setelah peristiwa itu terjadi. Sudah jelas ya nak ya? Jadi ada 3 tujuan teks eksplanasi. Lanjut ke penjelasan berikutnya tentang ciri-ciri ya teks eksplanasi. Ada 5 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, semua informasi yang disampaikan di dalam teks eksplanasi tersebut berdasarkan hal-hal yang fakta atau bersifat faktual. Yang kedua, topik yang dibahas di dalamnya yang mengenai fenomena yang berhubungan dengan ilmiah. Ya, jadi harus ada kaitannya dengan hal-hal yang ilmiah. Yang ketiga, jenis teks eksplanasi ini bersifat informatif, artinya memberikan informasi. Yang keempat, ada 3 struktur teks. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas atau sebab akibat. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau penutup. Nah, ciri-ciri yang terakhir ada apa? Penjelasan di dalam ini menggunakan sekuen marker. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Ya. Jadi ada 5 ciri-ciri teks eksplanasi. Ya. Sudah jelas ya nak ya? Mudah dipelajari untuk teks eksplanasi. Nah, untuk penjelasan berikutnya yaitu jenis-jenis teks eksplanasi.
Ada 4 jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama ada eksplanasi sekuensial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Contohnya urutan siklus kehidupan rantai makanan. Ya, di situ menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Yang kedua, ada eksplanasi kausal, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan mengenai asal muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap. Contoh proses terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, eksplanasi teoritis. Artinya jenis eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. Contoh, letusan Gunung Merapi mungkin memicu terjadinya bencana alam lain yang dahsyat. Jenis yang terakhir adalah eksplanasi faktorial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek dari suatu proses. Contohnya apa? Ada efek terjadinya kolonialisasi. Nah, ini ada 4 jenis teks eksplanasi. Silakan bisa kalian pahami terlebih dahulu. Ketika kalian membaca teks eksplanasi yang berjudul tentang letusan Gunung Merapi, ini berarti masuknya pada eksplanasi teoritis. Kalau ada banjir, kemudian tanah longsor, ya, ini masuknya ke hubungan eksplanasi kausal. Ada hubungan sebab akibat. Baik, kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Ya. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Namanya saja struktur, berarti urutannya tidak boleh dibolak-balik ya nak ya. Yang pertama, pernyataan umum. Ya, bisa disebut bagian awal, bisa disebut bagian pembuka. Yaitu pernyataan umum yang berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya dan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Ini disebut pernyataan umum, ya. Jadi menjelaskan proses keberadaannya dan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Yang kedua ada urutan sebab akibat atau bisa disebut isi atau bisa disebut uraian penjelasan. Berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari awal sampai dengan akhir. Dan yang terakhir ada interpretasi, bisa disebut penutup atau kesimpulan. Bagian ini ya berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik yang telah dijelaskan. Ya, perhatikan anak-anak, di situ ada 3 struktur dan harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Ya, yang namanya struktur tidak boleh dibolak-balik. Jadi ada pernyataan umum, ya. Kemudian ada hubungan sebab akibat dan ada interpretasi. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada 9 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, membahas informasi yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, bersifat informatif, memberikan informasi dan tidak mencoba mempengaruhi pembaca untuk mempercayainya. Yang keempat, menggunakan penanda urutan. Ya, seperti apa? Pertama, berikutnya, terakhir, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kelima, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Seperti tanah longsor, fokus pada tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan hujan. Yang keenam, lebih banyak memakai kata kerja material dan relasional. Ya, ini disebut kata kerja aktif. Relasional itu adalah kata definisi. Contohnya adalah, ialah, merupakan, yaitu. Itu verba relasional. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi waktu atau kausal seperti jika, bila, sehingga, pertama, kemudian. Yang kedelapan, menggunakan kalimat pasif.
ya. Dan yang terakhir, teks eksplanasi ditulis untuk membuat putusan bahwa sesuatu yang dipaparkan tersebut memang benar adanya. Mengapa? Karena berisi tentang fakta yang diungkapkan, bukan opini, tetapi fakta-fakta yang dijelaskan, yang diinformasikan, dan ada hubungan sebab akibat di dalam fakta tersebut. Itu tadi kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara menyusun teks eksplanasi. Ya, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi ini ada 5. Yang pertama, menentukan suatu kejadian yang akan dipaparkan. Yang kedua, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan dengan struktur baku dan dari teks eksplanasi dengan susunan paragraf secara kronologis atau urut berdasarkan urutan waktu. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ya, ada hubungan sebab akibat. Yang kelima, menyunting teks eksplanasi terutama pada hal-hal berikut: memperbaiki apa? Ketepatan jenis teks, struktur teks, keterpaduan teks, kaidah-kaidah kebahasaan, dan ketepatan penulisan ejaan dan tanda baca. Ya nak ya. Jadi ada 5 langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Cukup sekian penjelasan tentang materi teks eksplanasi. Semoga bisa kalian pahami di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.